Audio Jungle. Ya, jadi pendampingan saya di sekolah, ada 10 sekolah dampingan, itu saya menggunakan dengan strategi teknik. Teknik itu sebenarnya akronim ya. Akronimnya itu dari yang pertama itu terencana, kemudian E-nya itu empower, kemudian K itu adalah kreatif, kemudian N itu nurturing, kemudian I inovatif, K kolaborasi. Jadi kalau digabung itu adalah teknik. Nah, saya akan menceritakan tentang bagaimana memberdayakan sekolah dampingan itu melalui kolaborasi. Nah, contohnya adalah kolaborasinya dari 10 sekolah dampingan itu saya tata. Yang pertama SMA Islam Nusantara, itu kolaborasinya dengan SMA Kristen Karis. Kemudian SMA BSS itu kolaborasinya dengan SMA Kolose Santo Yusuf. Kemudian SMA SPK Wesley itu kolaborasinya dengan SMA Nasional. Kemudian SMA 7 Malang itu kolaborasinya dengan SMA Islam Baitur Rahmah. Yang terakhir SMA Taruna Nala Jawa Timur itu kolaborasinya dengan SMA PJ Global. Nah, dari 10 sekolah dampingan tadi menjadi 5 pasang. Nah, kali ini bisa dilihat salah satu model contoh kolaborasi yang dilakukan secara daring, yaitu antara kepala sekolah SMA Islam Nusantara dengan kepala sekolah SMA Kristen Karis, juga guru SMA Islam Nusantara dan guru SMA Kristen Karis, tapi ini dilaksanakan secara daring. Alasannya supaya tidak mengganggu aktivitas di dua sekolah tersebut. Nah, kolaborasinya ini untuk SMA Kristen Karis itu sharing praktek baik bagaimana melaksanakan supervisi terhadap guru yang melakukan pembelajaran terintegrasi. Itu untuk SMA Karis, sharing kepada kepala sekolah SMA Islam Nusantara. Kalau SMA Islam Nusantara yang disaringkan kepada kepala sekolah SMA Kristen Karis itu adalah berkaitan dengan penguatan perubahan di SMA Islam Nusantara melalui penyusunan rencana atau program kerja atau Renstra dengan milestone-nya, karena sekolah ini di bawah naungan dari Universitas Islam Malang, ya. Lalu untuk gurunya di SMA Kristen Karis itu sharing terkait dengan pembelajaran terintegrasi dengan proyek drama. Ganti yang guru SMA Islam Nusantara itu sharing praktek baik kepada guru di SMA Kristen Karis itu mengenai praktek pembelajaran kolaboratif dan berdiferensiasi. Nah, dua yang dipraktekkan dari SMA Islam Nusantara, yang pertama mata pelajaran geografi itu menggunakan model 3R dan alur merdeka. Kemudian untuk yang mata pelajaran satu lagi, ekonomi, itu menggunakan alur STAR. Nah, seperti apa kolaborasi daringnya bisa kita ikuti berikut ini. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan juga Ibu Roro dari SMA Islam Nusantara. Bersyukur hari ini bisa berjumpa walaupun melalui Zoom. Jadi sebenarnya kami berjumpa dengan Bu Roro hari Rabu lalu pada saat sekolah binaan. Kemudian kami janjian gitu ya Bu Roro ya, ayo kita ngadakan Zoom gitu dengan setiap kondisi. Sekarang sudah ada teknologi, kita bisa bersua juga lewat teknologi, kita bisa bertemu, saling berbagi praktik baik. Saya satu kali ke SMA Islam Nusantara dan saya melihat gurunya muda-muda ini. Saya kata, waduh Bu Roro, gurunya waduh sama Bu Roro. Waktu itu KKS ingat saya, KKS acara ini juga KKS ingat saya. Setelah pandemi, yang saya ingat. Jadi ya semoga suatu saat kita bisa saling berkunjung satu dengan yang lain, jalin tali silaturahmi gitu. Nah, saya yakin juga setiap sekolah pasti punya praktik baik. Nantinya kita bisa saling berbagi inspirasi untuk kita bawa ke sekolah kita masing-masing, berjuang dengan semangat kita masing-masing di tempat masing-masing.
Mohon izin juga, kami memperkenalkan diri. Saya di sini Ibu Dore, saya kepala sekolah di SMA Kristen Karis. Kemudian ada Ibu Elizabeth yang tadi menyapa Bapak Ibu di awal. Beliau adalah wakil kepala sekolah di SMA Kristen Karis. Kemudian ini nanti ada Ibu Sista Ardani. Ini adalah alumni kami yang kembali mengajar, dia lulus kuliah, kemudian kembali mengajar sebagai guru seni rupa. Nanti akan berbagi praktik baik setelah saya. Kemudian ada Ibu Devita, Ibu Puja dan Ibu Jane, tapi Ibu Puja dan Ibu Jane admin sekolah. Saya ajak juga itu, ayo ikut. Siapa tahu nanti juga ada hal-hal yang bisa kita bawa bersama. Ada Ibu Devita, Ibu Matematika. Nah, baik Bapak Ibu, saya mohon izin share screen. Jadi saya kemarin juga sudah menyampaikan ke Bu Roro, sepertinya kayak mau izin sharing atau berbagi praktik baik adalah tentang pembelajaran integrasi yang biasanya kami lakukan. Ini salah satu ini mohon izin share screen ya, Bapak Ibu. Nah ini maklum sudah lama ini tidak melakukan pembelajaran online, jadi agak-agak kurang cepat gitu online-nya. Baik ini ya. Nah, ini yang kami bagikan adalah praktik yang biasanya kami bagikan. Kami itu melakukan drama atau tampilan drama setiap tahun. Kami sebutnya drama tahunan. Kami lakukan sudah cukup lama, mulai dari SMA Karis berdiri itu sekitar tahun 2011. Mulai tahun 2011 itu kami sudah ada. Nah, sudah melakukan hal ini gitu. Nah, di sini ini kami beri judul menuju pembelajaran yang menghidupkan, mengeksplorasi integrasi melalui proyek drama. Dan sebagai pengantar, di sini kami menyampaikan bahwa pembelajaran menghidupkan melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar mengajar. Itu menjadi tantangan kita semua. Bagaimana mengajar itu menyenangkan, kontennya dapat, tapi juga pengalaman dapat, bisa memberikan pengalaman yang baik bagi siswa. Dan integrasi melalui proyek drama adalah salah satu cara untuk mencapai pembelajaran yang menghidupkan. Ini foto yang saya ambil dari tampilan sekitar 1 tahun sebelum pandemi, 2019. Nah, apa itu integrasi? Integrasi adalah proses menggabungkan beberapa aspek atau elemen menjadi satu kesatuan yang utuh. Dalam konteks pembelajaran, integrasi dapat dilakukan dengan menggabungkan beberapa mata pelajaran atau bidang studi yang berbeda menjadi satu proyek. Integrasi melalui proyek drama dapat membantu siswa untuk memahami keterkaitan antara berbagai aspek dalam pembelajaran. Nah, ini keuntungan untuk integrasi melalui proyek drama. Jadi, karena drama ini jadi sebenarnya waktu itu ada guru kami itu yang sangat kuat semangatnya di drama. Dia guru bahasa Inggris waktu itu. Kemudian dia menggandeng guru-guru yang lain untuk ayo mengadakan tampilan drama dan gabungan dari beberapa mata pelajaran. Jadi waktu itu tahun 2011 itu seperti itu. Nah, ternyata pembelajaran ini bisa membuat siswa belajar lebih menyenangkan dan kreatif, kemudian meningkatkan kemampuan berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik, mengembangkan keterampilan dalam mengelola waktu dan menyelesaikan tugas, dan siswa bisa memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang dipelajari. Nah, ini yang tim guru tahun ini, biasanya kami gantian, jadi setiap tahun itu ada naskah dalam bahasa Indonesia, kemudian naskah bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Yang tahun ini naskahnya adalah bahasa Inggris. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Sista. Ibu Sista dulu menjadi salah satu pemain drama pada saat dia sekolah, kemudian saat ini menjadi pengampu koordinator untuk proyek drama ini. Nah, saya sebagai kepala sekolah, tugas saya adalah lebih ke arah mengkoordinasi semangat guru-guru, kemudian juga menentukan langkah-langkah integrasi. Jadi awal tahun ajaran sudah menanyakan atau mapel-mapel mana yang akan berintegrasi. Dan yang tahun ini yang berintegrasi adalah mapel seni. Jadi ada seni rupa, seni tari, seni drama, dan seni musik. Karena naskahnya bahasa Inggris, maka pelajaran bahasa Inggris, sejarah,
pendidikan kewarganegaraan. Itu yang integrasi yang masuk. Nah, saya juga mengajak diskusi guru-guru untuk melihat capaian pembelajaran mana ini yang cocok, yang mau diambil, disesuaikan dengan naskahnya maunya apa. Dan biasanya pemilihan naskah itu melihat dulu kemampuan anak-anaknya seperti apa. Setelah capaian pembelajaran masuk, menolong guru-guru untuk membuat alur tujuan pembelajaran dan nantinya dijawantahkan dalam modul ajar. Dan rencananya, jadi ini satu tahun pembelajaran dan rencana menjadi UAS semester 2 nantinya. Sehingga itu nanti semacam dipotong-potong, ada tes-tes subtopik-subtopik yang itu juga sesuai dengan capaian pembelajaran. Nah, kemudian juga supervisi, jadi saya melakukan supervisi juga ke guru dan koordinasi dan evaluasi tim yang dilakukan oleh teman-teman guru suatu tim ini. Ini adalah karya tahun lalu yang kami rekam, kemudian kami unggah di YouTube sekolah. Kami mengunggahnya sekitar 2 bulan setelah tayang. Jadi memang kami menjual tiket untuk anak-anak. Jadi anak-anak tampil, kami jual tiket, dari situ dapat dana juga ada sponsor juga dari pendanaan memang mandiri. Anak-anak tampil, kemudian direkam. Nah, setelah 2 bulan baru ditayangkan di YouTube sekolah supaya ditonton ya. Nanti kalau enggak boleh beli tiket gitu. Jadi ini gambaran besarnya seperti itu. Nanti sebentar lagi Ibu Sista akan men-sharingkan dari sisi dia sebagai koordinator atau pimpinan proyek, koordinator guru-guru pimpinan proyek di sini. Mungkin seperti itu dari saya, cukup dari saya. Terima kasih. Silakan Ibu Sista bisa melanjutkan. Baik, terima kasih Bu Dore. Selamat siang semuanya. Ya, seperti yang sudah diperkenalkan, saya Sista. Saya mengajar seni rupa di SMA Karis dan juga dipercaya sebagai koordinator kegiatan pementasan drama untuk kelas 11 ini. Ya, saya akan juga share screen, mohon izin share screen untuk memberikan sedikit gambaran mengenai apa yang terjadi di balik layar, begitu ya, bagaimana proses kami bersama dengan para murid hingga menuju pada pementasan tersebut. Ya, seperti yang tadi sudah ditunjukkan, ini adalah cuplikan foto begitu ya dari pementasan yang sudah lalu. Yang atas ini adalah pemainnya dan yang bawah ini bersama dengan kru. Karena ini kegiatan angkatan, jadi memang melibatkan cukup banyak siswa. Di tahun kemarin maupun tahun ini, jumlah siswa yang ikut tergabung di dalam persiapan dan penampilan pentas ini ada sekitar 80 siswa, 80 hingga 85 siswa begitu. Dan ya kami berusaha mencarikan posisi yang paling pas untuk setiap siswa itu bisa ikut terlibat secara aktif gitu ya. Jadi berusaha mengakomodasi agar kegiatan ini menjadi kegiatan yang utuh dapat diikuti oleh seluruh angkatan gitu. Ya, jadi seperti pada pementasan kami punya grup cast, para pemain yang di atas panggung dan ada juga grup kru gitu. Untuk yang cast itu lebih banyak bersama dengan guru pengampu seni budaya lainnya dan saya lebih menghandle di area kru begitu. Ada beberapa pembagian-pembagian aktor, penari dan juga koreografer dan juga ada para pemusik. Biasanya kami mengadakan audisi untuk siapa yang mau menjadi pemeran di atas panggung begitu. Jadi proses pertamanya adalah pemilihan naskah yang benar adalah berdasarkan pemilihannya itu berdasarkan kemampuan para siswa pada angkatan itu begitu. Kira-kira cocoknya ini moodnya angkatan ini itu seperti apa begitu. Dan pemilihan naskah memang oleh para guru yang tergabung di dalam integrasi ini begitu. Kemudian untuk kru, untuk anak-anak kepanitiaan dari para siswa, ini kami ada BPH, ada tim sponsorship, make up and hairdo, costume design dan production, marketing dan ticketing, equipment, stage, publikasi dokumentasi, properti, dan logistik atau konsumsi, begitu ya. Nah, ini kalau kita lihat
sekilas timeline yang kami susun begitu dengan penampilan kami di bulan Mei tahun mendatang, itu kurang lebih seperti ini. Jadi ada pembentukan panitia, ada penyusunan naskah, penyusunan musik, pembentukan panitia siswa yang berlangsung cukup panjang juga, penyusunan musik, pembentukan panitia siswa, fundraising itu berlangsung hingga mendekati hari H nanti begitu ya, audisi peran, dan penataan persiapan semua divisi lainnya juga kami tandai di sini begitu. Jadi ini adalah gambaran timeline yang kami buat dan para siswa seiring berjalannya koordinasi itu mereka akan mendetailkan dan pada saat ini sudah mendetailkan. Jadi setiap divisi membuat perencanaan apa yang akan mereka kerjakan, target apa yang akan mereka capai dalam setiap pertemuan begitu. Jadi harapannya waktu persiapan yang ada ini bisa berjalan dengan efektif begitu ya. Ya, dan kami mengizinkan untuk anak-anak itu pertama memilih dulu mereka kira-kira itu mau berperan sebagai apa begitu. Mereka mau memilih peran apa. Namun memang pada akhirnya kami akan menyesuaikan kembali begitu jika ada posisi-posisi yang masih kosong atau masih tidak seimbang dalam kepanitiaan tersebut. Jadi kami usahakan supaya para siswa itu juga boleh memilih, tapi keputusan akhir ada pada guru. Ya, contohnya seperti ini kemarin pemilihannya oke, untuk musisi komposisinya sudah pas, tapi ternyata untuk stage kurang, bahkan untuk divisi sponsor hanya ada 1 orang yang mengisi gitu. Nah di sini juga kami harus memberikan pemahaman kepada para siswa bahwa ketika ada perubahan posisi begitu ya, itu hanya untuk mendukung kelancaran seluruh aktivitas ini begitu. Ya, jadi ini pembentukan panitia, terus kemudian pembuatan proposal, itu saya dulu yang mengajukan sebagai perjanjian yang tertulis dengan internal guru SMA, begitu ya, karena melibatkan guru pembimbing juga. Dan kemudian para siswa juga menyusun proposal yang akan diserahkan ke sekolah dan juga ke sponsor. Kemudian proses pengerjaan dan ada evaluasi dan pembuatan LPC. Kurang lebih seperti ini. Jadi ada sutradara yang membawai para aktor, musisi, penari, dan di sini ada saya sebagai pimpinan proyek yang nanti juga bekerja sama dengan BPH. BPH membawai semua koordinator dan anggotanya. Dan untuk setiap divisi kami juga menyiapkan ada guru pendamping gitu supaya anak-anak juga tidak lepas kontrol begitu ya dan bisa tetap bekerja dengan efektif. Ya, untuk proposal seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada proposal untuk sekolah dengan perincian dana yang lebih rinci dan juga ada proposal untuk sponsor. Karena pendanaan kegiatan kami ini berasal dari dana sekolah maupun juga dari dana para sponsor dan juga ada siswa yang dan juga para siswa ini mengusahakan dana. Jadi penggalangan dana begitu. Untuk media komunikasi yang kami gunakan ada rapat bersama begitu. Secara berkala semua kelas dikumpulkan untuk mengadakan update ya, update semua divisi begitu. Ada WA group masing-masing divisi dan ada WA group besar dan juga Google Drive. Google Drive ini memang paling pas begitu untuk kita mengunggah data-data, foto-foto dan itu menjadi media yang bisa diakses oleh semua begitu. Dan juga untuk filing sehingga itu rapi ketika kita mewariskan begitu istilahnya kepada angkatan yang akan mengerjakan selanjutnya. Nah, untuk laporan pertanggungjawaban, ini kita ada laporan pertanggungjawaban keuangan dan juga laporan pertanggungjawaban acara. Khususnya untuk BPH kan ada bendahara, itu bendahara siswa juga membuat laporan tertulis yang rapi gitu, melatih siswa untuk bertanggung jawab atas jumlah uang yang tidak sedikit begitu ya. Nah, dan guru pendamping juga akan membuat laporan sehingga nanti selalu ada pencocokan begitu, ada semuanya itu tercatat dengan baik dan benar. Dan laporan pertanggungjawaban ini nanti kembalikan lagi kepada saya yang membuat pertanggungjawaban kepada sekolah seperti itu. Ya, dalam pementasan drama seperti ini ya pasti melibatkan banyak sekali proses dan tidak sejarang juga adanya konflik antar siswa begitu. Jadi
kadang-kadang ada ketidaksetujuan, ketidaksepakatan begitu. Nah, kami memang mendampingi siswa untuk melalui bahkan proses-proses yang mungkin sulit seperti ini. Namun ketika para siswa mendapatkan resolusi, mendapatkan jawaban atas persoalan yang mereka alami atau bisa menyelesaikan konflik yang terjadi antara mereka, itu juga menjadi hal yang positif untuk pertumbuhan karakter mereka. Gitu. Jadi ya kalau kita lihat secara yang terjadi saat ini begitu ya, dalam setiap minggu dalam pelajaran seni budaya gitu mereka akan langsung masuk ke divisi-divisi masing-masing. Ada yang memang masih melakukan perencanaan dan diskusi, tapi ada juga seperti tim dekorasi itu sudah memang mulai membuat properti, mulai membuat dekorasi. Tim sponsor itu juga sudah membuat daftar kepada siapa akan mengirim sponsor begitu. Dan tim kostum juga sudah mengukur ukuran teman-temannya untuk dibuatkan baju, dicarikan kostum seperti itu. Dan ya pentingnya yang kami sebagai guru lakukan itu diusahakan memang maksimal, namun juga seimbang. Jangan sampai hasil karya anak-anak ini terlalu didominasi oleh pekerjaan gurunya, gitu, sehingga kehilangan originalitas dari angkatan tersebut. Jadi kami juga memberikan kebebasan, ruang berkreasi bagi para siswa, sehingga mereka menghasilkan karya yang memang original dan menjadi ciri khas dari angkatan tersebut. Ya biasanya lalu ketika mereka sudah lulus gitu ya, kami akan mengenali angkatan tersebut dari drama yang sudah mereka lakukan. Misalnya angkatan Prince of Egypt, angkatan Les Miserables, misalnya seperti itu, angkatan Joseph, ya, karena itu memang menjadi benar-benar ikonik. Dan setelah melalui proses panjang bersama ini, angkatan itu biasanya menjadi lebih solid. Jadi itu salah satu cara untuk benar-benar mengakrabkan suatu angkatan. Terutama karena setelah pandemi ini mereka meskipun satu angkatan mengingat jumlah kami mungkin tidak sebesar sekolah-sekolah umum begitu ya. Mereka itu tidak saling kenal dengan temannya. Nah, ini menjadi upaya kami untuk merekatkan dan bisa saling membangun komunikasi dan juga hubungan yang baik antar siswa dalam satu angkatan tersebut. Ya, baik, mungkin itu Bu Dore yang bisa saya sampaikan tentang saya sebagai koordinator kegiatan ini. Mungkin saya serahkan kembali kepada Ibu Elis. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sista. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Sista tadi. Jadi anak-anak belajar untuk mengimplementasikan dari pembelajaran mereka, dan juga mereka juga belajar berkolaborasi, berkomunikasi dengan baik di antara teman-temannya. Nah, mungkin bisa saya serahkan kepada Ibu Roro. Mungkin sekarang gilirannya SMA Islam Nusantara untuk sharing. Kalau mungkin ada pertanyaan nanti bisa di akhir-akhir mungkin ya. Silakan Ibu Roro, kami persilakan. Ya, terima kasih. Selamat siang. Cukup bagus sekali. Saya sangat tertarik. Andai siswa kami, Bu Dore dengan Bu Elizabeth dan Bu Siska yang luar biasa koordinatornya, sehingga anak-anak bisa lancar dan bisa melaksanakan apa yang diinginkan oleh SMA Karis gitu loh. Sehingga dengan seperti itu saya ada ketertarikan untuk anak bisa melakukan atau membuat pembelajaran yang berkaitan dengan proyek drama ini. Mudah-mudahan praktek baiknya yang diberikan sekolah di Karis yang bekerja sama dengan Ibu Dore bisa tertular di SMA Islam Nusantara, gitu loh. Jadi dengan seperti itu siswa kami bisa tertular juga ya Bu Dore ya, Bu Elizabeth dan Mbak Siska ya, bisa lebih banyak lagi untuk bisa orang tua memberikan kepercayaan lagi kepada sekolah kami di SMA Islam Nusantara ini, gitu loh. Baik, untuk berkaitan dengan masalah proyek drama ini memang sangat berat ya Bu ya untuk untuk sekolah kami, di mana di situ memang sekolahnya itu ya juga kecil, dan juga masalah pembiayaan
Bahkan di situ Bu Siska, yang koordinator harus membeli tiket itu, mau tidak mau yang Bu Dore tadi sampaikan harus membeli, sedangkan di sekolah kami itu luar biasa Bu Dore, tidak ada yang bisa membeli karena keterbatasan masalah keuangan. Ya, itu aja. Tetapi siswa kami meskipun keterbatasan keuangan yang sedikit, tetapi siswa kami itu ada semangat untuk berjuang mendapatkan prestasi yang lebih baik lagi gitu loh. Sehingga sekarang siswa kami sudah mulai banyak, meskipun dulu sebelum masih 4, sekarang siswa kami sudah hampir 100. Jadi mohon doanya mudah-mudahan ke depannya siswa kami itu lebih banyak. Itu aja untuk SMA Islam Nusantara yang kami presentasikan nantinya. Untuk saya sendiri, nanti saya akan mempresentasikan penguatan perubahan di SMA Islam Nusantara dengan Renstra dan Restun. Itu yang saya sampaikan. Nanti praktik baiknya juga akan disampaikan oleh Bu Vina, Bu Kurnia, dan Pak Sainul gitu loh. Baik, saya yang berkaitan ini saya akan cerita praktek baiknya sebagai kepala sekolah, yaitu berkaitan dengan penguatan perubahan di SMA Islam Nusantara dengan menyusun Renstra dan Restun di SMA Islam Nusantara yang kemarin saya menyampaikan pada saat di Koryesu di praktek baiknya yang kemarin Bu Nini minta gitu loh. Karena kemarin memang saya dipaksa untuk membuat Renstra dari mana? Dari Universitas Islam Malang gitu loh. Latar belakangnya di situ ingin penguatan perubahan yang diberikan oleh pengawas sekolah menjadikan acuan dalam mendukung kapasitas manajerial SMA Islam Nusantara. Karena mohon maaf Bu Dore, yang kita mengerjakan yang di SMA Islam Nusantara ini itu aja gitu loh. Karena saya terkendala dengan Bapak Ibu guru yang mengajar di 2 tempat, sehingga yang mengerjakan hanya itu saja. Sampai teman-teman yang itu aja sampai blenger ya Bu Dore ya. Mudah-mudahan kalau di sekolah sana mungkin banyak timnya, sehingga apa yang dikerjakan, yang diminta oleh Bu Nini ataupun yang lainnya itu cepat terlaksana. Tetapi kalau di sini itu memang kesulitan, sehingga saya itu sampai dengan tim ini mengerjakan sampai sore-sore, sampai kadang setelah maghrib melanjutkan lagi gitu loh. Karena apa? Karena karena hanya itu saja gitu loh. Dan ya itulah kelebihan seminus mungkin ya Bu Elizabeth dan Mbak Siska ya. Saya mohon maaf nggak bilang Ibu ya, karena Mbak Siskanya masih muda ini. Ya. Dan yang kedua, sebagai kepala sekolah juga tentu saja memilih tujuan yang visioner terhadap perubahan yang lebih maju terhadap perkembangan sekolah kami. Yang ketiga, kunci strategis yang dilakukan yaitu melakukan evaluasi dan refleksi terhadap pencapaian dan kendala yang dihadapi di lingkungan sekolah, baik proses pembelajaran lingkungan sekolah yang aman, nyaman, kondusif, serta manajerial sekolah. Meskipun evaluasi dan refleksi ini kadang sulit ya Ibu, di mana di sekolah kami itu pun saya di sela-sela ini saya pasti melakukan evaluasi dan refleksi. Yang keempat itu produk yang nyata yang dihasilkan dalam penguatan pembuahan, yaitu penyusunan rencana strategi Renstra 2023-2027 dan milestone, hal yang mendorong terbentuknya 2 dokumen tersebut. Karena di 2023 sampai 2027 itu memang kita meminta yayasan itu arahannya kemana seminus ini gitu loh. Dan kemarin itu setelah saya membuat tim di 2023-2027 itu membentuk sekolah kami untuk bisa mencapai akreditasi A. Harapan kami mudah-mudahan itu tercapai gitu loh.
meskipun ya seperti itu. Sekarang fokus kajiannya menyusun resa dan milestone itu berbasis data, yaitu pendampingan dan dukungan kepada guru untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan kalau dan kolaborasi. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu guru itu juga apa ya, saling memberikan masukan praktik baiknya gitu loh. Karena di sini toleransinya cukup baik Bu Duri kalau masalah toleransi, karena toleransinya di sekolah kami ini memang apa ya, mulai dulu sebelum SMA Islam Nusantara, SMA Wahid Hasim dulu SMA-nya itu sudah toleransinya cukup baik. Jadi ya apa adanya gitu loh, tidak melihat masalah mohon maaf kalau sekarang memang masalah keuangan ya Bu Dore ya, tapi kita ayo bekerja, tidak usah melihat masalah keuangan gitu loh. Itu harapan kami. Di sini ada 5 strategi penguatan perubahan oleh kepala sekolah. Perubahannya yang pertama di situ ada 5 strategi, yaitu pengarahan pengawas sekolah. Kemarin sekolah dipaksa oleh Bu Nini untuk melakukan yang terbaik dan harus ada perubahan SMA Islam Nusantara. Meskipun itu pertama sangat berat, tetapi setelah dilakukan dan Bu Nini dengan telaten membantu kami untuk mengubah semua keadministrasian. Alhamdulillah sekolah kami sudah mulai terbiasa untuk melakukan hal-hal atau yang diminta oleh Bu Nini. Meskipun itu agak lambat Bu Dore. Yang kedua di situ pembentukan tim internal, di mana di situ strategi yang kedua ini saya lakukan untuk membentuk tim internal dalam membantu dalam mencapai tujuan yang telah disepakati. Tim ini bertujuan untuk membantu mencapai strategi manajerial sekolah yang telah disusun oleh kepala sekolah, supaya kepala sekolah juga bisa dinilai oleh guru, guru pun bisa menilai kepala sekolah yang seperti apa. Itu hanya internalnya aja supaya kita bisa melakukan introspeksi diri gitu loh. Dan yang ketiga di situ penyusunan rencana strategi atau RESTA. SMA Islam Nusantara sudah memiliki visi dan misi serta tujuan yang harus dicapai secara profesional. Maka dengan itu penyusunan RESTA strategi ini memudahkan saya sebagai kepala sekolah dalam memetakan potensi, kendala, dan sumber masalah yang ada di lingkungan SMA Islam Nusantara. Yang keempat di sini penyusunan milestone SMA Islam Nusantara, yaitu pembangunan kapasitas dan kapasitas SDM SMA Islam Nusantara di 2023 dan sampai 2027. Memang SDM-nya masih sangat kurang, sehingga saya harus lebih menanyakan ke setiap guru secara pribadi, apa kendalanya, apa yang dilakukan, nilai prakteknya, nilai praktek baiknya itu apa yang sudah dilaksanakan, kendalanya kenapa, itu saya datang satu persatu Bu Dore gitu loh. Itu yang saya lakukan untuk kami, supaya kami itu ada rasa keterbukaan, mana yang kurang, mana yang tidak. Itu untuk kepentingan warga sekolah itu sendiri, yaitu terutama di SMA Islam Nusantara. Yang kedua, sekolah yang di 2027 itu berkeinginan untuk mencapai sekolah terakreditasi A. Harapan kami itu untuk mencapai SDM dan Sapras yang unggul dan potensial dapat menjadi tolak ukur pencapaian sekolah terakreditasi A. Meskipun untuk masalah Sapras di sekolah kami itu masih sangat kurang dibandingkan dengan sekolah di SMA Karis gitu loh. Masalah Saprasnya itu memang luar biasa, masih kurang Bu Dore, tetapi kita berusaha mencoba untuk memperbaiki diri.
Yang ketiga di situ di 2035 mencoba memakai sekolah nanti yaitu sekolah unggulan. Meskipun pada waktu rapat di Universitas Islam Malang itu meminta untuk sekolah internasional, saya masih belum mampu. Kalau memang universitasnya, yayasan di Universitas Islam Malang ini tidak ikut andil juga, maksudnya hanya memberikan seperti itu tetapi tidak ke bawah melihat langsung SMA Islam Nusantara, saya tidak berani membuat atau melakukan sekolah internasional. Evaluasi dan refleksi itu penting supaya kita perubahan apa yang kita lakukan, keberhasilan apa yang kita lakukan pada tahun ini, sehingga kita dengan seperti ini bisa melihat kelebihan dan kekurangannya. Melalui keberhasilan strategi penguatan dan perubahan ini, kegiatan evaluasi bersama tim untuk menjadi modal dan acuan pembenahan terhadap kendala yang dihadapi dan menjadi potensi keberhasilan sekolah kami. Mudah-mudahan dengan melakukan itu kita bisa semainus paling tidak bisa bisa dilihat oleh warga masyarakat di sekeliling kita bahwa SMA Islam Nusantara itu dari SMA Wahid Hasyim menjadi SMA Islam Nusantara itu masih ada dan bahkan sekarang siswanya semakin meningkat. Itu aja yang saya sampaikan. Mungkin dari guru-guru yang lainnya akan menyampaikan praktik baik guru. Mungkin Pak Zainul bisa melanjutkan. Monggo Pak Zainul. Baik, terima kasih Bu Roro atas waktu yang diberikan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu Guru. Baik, di sini kami melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Kepala Sekolah terkait dengan praktik baik pembelajaran yang telah didampingi dan didukung oleh Kepala Sekolah. Tidak apa-apa, 2 orang aja biar cepat ya. Baik, di sini perspektif pembelajaran geografi saya di tahun 2023 pada implementasi kurikulum Merdeka angkatan kedua ini. Di sini saya mencoba untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka pada pembelajaran geografi dengan inovasi model Merdeka dan 3R, yaitu ada raih pemahaman, raih bintang, dan raih prestasi nyata. Di sini saya awali dari latar belakang munculnya sebuah praktik baik ini. Yang pertama, berdasarkan hasil asesmen awal atau asesmen diagnostik yang dilakukan oleh guru pada awal tahun pembelajaran, kemudian melihat potensi motivasi belajar geografi siswa yang masih menunjukkan skala rendah, kemudian ingin membangun budaya belajar berpusat pada siswa atau student center learning, kemudian manajemen kelas geografi yang menarik dan nyaman, serta menjadikan pembelajaran geografi yang lebih bermakna. Untuk selain itu, impact yang saya terima nantinya sebagai bentuk peningkatan pengembangan diri. Nah, di sini penerapan model Merdeka dan inovasi 3R. Ya, produk inovasi model pembelajaran kooperatif yang dapat membangun pembelajaran berdiferensiasi dengan kolaboratif pada mata pelajaran geografi, serta akan menjadi fasilitas untuk siswa dalam meningkatkan dan memiliki budaya literasi dan numerasi sebagai bentuk kompetensi serta ciri khas dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka. Nah, yang pertama saya sharing itu bagaimana sih penerapan model Merdeka yang saya pakai dalam pembelajaran geografi. Kita tahu bahwa model Merdeka ini adalah model pengembangan dan pembelajaran yang dirilis oleh pemerintah. Di sini saya ingin menerapkan untuk melihat motivasi belajar siswa dan ketercapaian hasil belajar geografi siswa pada mata pelajaran geografi. Nah, kemudian ini ada beberapa yang dimaksud dengan model Merdeka. Yang pertama adalah mulai dari diri, di mana setiap siswa
mengeksplor dirinya mengenai pengetahuannya mengenai materi dan contoh fenomena litosfer yang ada di Indonesia dan mencatatnya di worksheet. Kemudian nanti setelah mulai dari diri ini sudah selesai, maka siswa akan lanjut ke tahap eksplorasi konsep yang E, yaitu bagaimana siswa melakukan pencarian data, fakta, pengetahuan, dan informasi untuk memperkuat temuannya mengenai contoh fenomena litosfer yang ada di Indonesia melalui sumber internet dan menuliskannya hasil eksplorasi pada worksheet. Jadi nanti worksheet-nya ini adalah worksheet integritas dengan modelnya. Kemudian ada ruang kolaborasi, di mana setiap siswa secara berkelompok yang telah ditentukan melakukan sharing atau berbagi informasi dan saling menanggapi hasil temuannya antar siswa, di mana hasil diskusinya nanti ini ditulis pada worksheet. Dan yang D yaitu demonstrasi kontekstual, di mana setiap kelompok mempersiapkan bahan presentasi dari hasil kegiatan diskusi bersama teman kelompoknya dan siap melakukan presentasi di depan kelompok lain. Bahan presentasi disusun di dalam worksheet. Kemudian yang untuk huruf E, berikutnya ada elaboratif pemahaman, di mana setiap kelompok diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, pertanyaan, dan saran terkait hasil presentasi kelompok lain. Kemudian ada juga daftar pertanyaan dan tanggapan serta saran yang dituliskan dalam worksheet. Yang K yaitu koneksi antar materi, di mana guru mendampingi siswa setelah kegiatan presentasi hasil diskusi kelompok telah selesai semuanya. Selanjutnya melakukan refleksi sederhana dari kegiatan presentasi melalui koneksi antar materi. Siswa disajikan beberapa materi dan diminta untuk mengaitkan dengan materi yang telah mereka bahas selama pembelajaran berlangsung. Pilihan materi tersedia pada worksheet dan siswa diminta untuk memilih yang sesuai dan menuliskannya alasannya. Dan yang terakhir, sebagai bentuk dari proses diferensiasi produk, maka aksi nyata ini tahap terakhir yaitu siswa membuat produk sebagai bentuk praktik pemahamannya terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Produk sesuai dengan kesepakatan kelompok, guru memberikan saran aksi nyatanya berupa membuat poster, membuat infografis, membuat mapping, membuat artikel sederhana dan lain-lain. Di mana nantinya aksi nyata ini menjadi bahan proyek terakhir pembelajaran geografi berupa pameran virtual. Kemudian itu tadi adalah model Merdeka yang saya gunakan yang nantinya saya integrasikan pada worksheet saya seperti ini, bentuk worksheet geografi yang sesuai dengan model Merdeka. Hasil yang ditemukan pada saat pembelajaran berlangsung, setiap siswa memiliki startnya masing-masing dan finishnya masing-masing. Ada siswa yang masih sampai di pertemuan kedua masih dia di tahap eksplorasi konsep, bahkan memang kalau anak yang memiliki kecenderungan belajar dengan cepat dia sudah sampai di tahap nomor 4, karena memang di sini saya memberikan kebebasan untuk sampai di mana sih siswa itu bisa mencapai tahap merdeka. Ya, bahkan memang ada siswa yang sampai merdeka ini selesai itu masih di tahap 2. Itu tidak masalah karena menjadi catatan seorang guru untuk melihat bagaimana ketercapaian KKTP dalam proses pembelajaran geografi. Selanjutnya, sebagai bahan refleksi dan evaluasi, saya mencoba untuk menyederhanakan model Merdeka dengan membuat inovasi model 3R, yaitu raih pemahaman, raih bintang, dan raih prestasi nyata. Di mana ini akan menjadi model yang sederhana dan menjadi daya tarik bagi siswa karena banyak sekali penggunaan gamifikasi di dalamnya untuk meningkatkan tadi motivasi belajar yang inline dengan hasil belajar siswa. Di mana model 3R ini adalah sebuah model pembelajaran kooperatif yang disusun berdasarkan diferensiasi learning dan student center learning. Di mana inovasi ini dibuat disesuaikan dengan hasil asesmen diagnostik berupa tipe gaya belajar siswa. Adapun 3 tahapan dalam 3N, yang pertama raih pemahaman. Tahap ini siswa didampingi oleh guru untuk mencari dan memahami materi yang telah dijelaskan oleh guru maupun hasil temuan secara mandiri, di mana kita menggunakan aspek ruang diskusi pada tahap yang ini akan berlangsung secara efektif dan efisien. Selain siswa mendengarkan penjelasan guru, siswa juga dibekali pencarian materi dan bahan kontekstual materi dari internet yang kemudian dibawa ke forum kelas untuk dibahas bersama. Jika raih pemahaman ini dirasa sudah cukup oleh guru dan siswa, maka kita pindah ke raih bintang, yaitu di mana tahap kedua, siswa melakukan asesmen formatif secara interaktif menggunakan beberapa aplikasi asesmen yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan emosional dan kebutuhan belajar siswa. Di mana tujuan pada tahap ini untuk melihat keberhasilan siswa dalam proses meraih pemahaman materi. Dan yang terakhir, saya menggunakan asesmen sumatifnya berupa raih prestasi nyata, yaitu tahap ini siswa melakukan penugasan portofolio
berupa pembuatan produk seperti video vlog, poster, infografi, podcast, di mana yang tahap prestasi nyata bentuk dari diferensiasi produk, kemudian raih pemahaman diferensiasi proses, dan raih bintang termasuk diferensiasi asesmen. Nah, selanjutnya, setelah kegiatan pembelajaran menggunakan dua model tersebut, saya menyusun kembali praktik baik saya dalam model refleksi pembelajaran dengan model tim ahli. Baik, berikut saya akan tampilkan video tentang bagaimana proses pembelajaran refleksi menggunakan model tim ahli. Oke, baik. Ini adalah video praktis saya terkait dengan refleksi materi setelah kegiatan menggunakan model Merdeka dan model 3R. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Guru seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman praktik baik saya dalam implementasi kurikulum Merdeka pada pembelajaran geografi. Setelah siswa melakukan sumatif akhir tahun, guru kembali lagi ke kelas untuk melakukan refleksi materi pembelajaran yang mereka telah terima selama satu semester dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tercapai KKTP sebagai modal saya dalam mendeskripsikan capaian hasil belajar mereka masing-masing. Pada kesempatan kali ini juga guru membagi mereka dalam 4 tim, yaitu ada tim ahli, tim 1, tim 2, dan tim 3, di mana tim ahli ini adalah tim atau mereka siswa yang telah mencapai KKTP 80 hingga 100%. Sedangkan tim 1 bagi mereka yang masih mencapai KKTP 40 hingga 50%, dan tim 2 adalah mereka mencapai 60 hingga 70%, dan tim 3 di rentang 70% hingga 80% dalam pencapaian KKTP-nya. Tim ahli akan bertugas atau akan memberikan arahan kepada setiap tim-tim lain yang membutuhkan penjelasan mengenai materi yang belum mereka pahami. Sedangkan guru di sini sebagai fasilitator yang untuk mengawasi dan juga mengatur jalannya diskusi agar tetap terlihat kondusif dan terencana. Pada saat ini, siswa sangat antusias sekali dengan kegiatan refleksi materi yang dimodelkan seperti ini, karena mereka merasa saling memiliki peran masing-masing dalam berkontribusi untuk mencapai pembelajaran mereka masing-masing. Mereka sangat antusias setelah mengetahui apa yang telah mereka tidak ketahui dan mereka ketahui dari temannya, dan memberikan apresiasi yang ringan seperti memberikan tepuk tangan sebagai bentuk apresiasi yang dapat memberikan energi positif pada teman-temannya. Di sini guru juga akan melibatkan mereka yang tidak aktif di kelas untuk dapat memberikan argumentasi dan juga pernyataan mengenai materi yang mereka belum pahami. Mari kita lihat, ini adalah cuplikan bagaimana tim ahli memberikan sedikit penjelasannya kepada teman-teman tim lain yang belum paham terhadap materi geografi, yaitu mengenai materi semester 2, yaitu fenomena geosfer. Di sini juga tim ahli akan disebar ke beberapa tim untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu serta menjadi bentuk komitmen dari tim ahli dalam melakukan manajemen kelompok. Kita contoh lihat, ini ada kembali tim lain dari tim ahli ke tim lain yang akan
menjelaskan tentang materi bagi temannya yang belum paham. Nah, adapun dimensi profil pelajar Pancasila yang dapat diambil dari kegiatan ini adalah yang pertama, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis, di mana siswa tetap berlatih untuk saling berbagi, peduli, dan mampu berkomunikasi dengan baik pada teman-temannya walaupun dalam kondisi pembelajaran. Litosfer itu apa, Bu? Di sini siswa secara tidak langsung akan terus bertanya kepada tim ahli mana-mana saja materi yang mereka belum pahami, dan tim ahli akan berusaha menjawab dengan apa yang mereka ketahui selama mereka mendapatkan pembelajaran dari gurunya. Nah, itu Bapak Ibu Guru adalah pengalaman praktik baik saya dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka dalam pembelajaran geografi. Harapannya dapat memotivasi dan juga menjadi sumber refleksi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, itu adalah perspektif terakhir saya terkait dengan model refleksi yang saya modelkan dengan tim ahli. Baik, sekian pengalaman cerita baik saya terhadap pembelajaran geografi dalam implementasi kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, terima kasih Pak Zainul yang telah panjang lebar praktek baiknya tetap pelajaran. Selanjutnya yaitu monggo Bu Vina yang terkait dengan PBL. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu dari SMA Kristen Karis. Terima kasih atas kesempatannya. Iya, saya tak buka ya. Mungkin di sini saya menampilkan profil sekolah SMA Islam Nusantara sedikit. Duh, kok kejeda ya Pak? Ini
Di sini saya akan menyusun cerita praktek baik atau best practice di mapel saya ekonomi. Saya menyusun cerita praktek baik ini menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran ekonomi. Ya, tujuan yang ingin saya capai di sini adalah meningkatkan keaktifan belajar peserta didik melalui model pembelajaran problem based learning atau PBL pada materi ekonomi, dan juga meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 2 dan kelas 10. Karena di sekolah kami ini swasta dan juga tahu sendiri anak-anak di sini motivasi dan keaktifan belajarnya sangat rendah. Situasi di SMA Islam Nusantara di sini kondisinya menjadi latar belakang masalah mengapa praktek ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini. Saya latar belakang masalah dan proses pembelajaran selama ini adalah selama pembelajaran ekonomi yang saya rasakan ini peserta didik kurang bersemangat mengikuti proses pembelajaran. Peserta didik tidak berani bertanya pada saat proses pembelajaran. Pembelajaran hanya berpusat pada guru sebagai sumber belajar. Peserta didik kurang dilibatkan untuk belajar bersama kelompok atau cooperative learning, kurang melaksanakan kegiatan LKPD, kurang memantapkan TPACK dalam pembelajaran. Peserta didik menganggap ekonomi sebagai pelajaran yang sulit dimengerti. Model pembelajaran belum inovatif atau cenderung monoton, lebih banyak ceramah. Mungkin ini situasi sebelumnya yang terjadi di SMA Islam Nusantara. Mengapa praktek ini menurut saya penting untuk dibagikan? Karena saya kira banyak rekan guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya alami. Sehingga praktek ini diharapkan selain bisa memotivasi saya sendiri, juga diharapkan bisa menjadi referensi atau inspirasi bagi rekan guru lain. Peran di dalam praktek baik di sini itu saya sebagai guru mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran secara efektif dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat dan inovatif sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar siswa dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Mungkin di samping barusan ini ada cuplikan sedikit tentang proses pembelajaran PBL. Selanjutnya tantangan. Tantangan terbesar yang saya hadapi saat pelaksanaan pembelajaran di sini adalah masih ada peserta didik yang kurang aktif dalam kegiatan diskusi karena peserta didik yang dominan lebih pandai dan pintar yang banyak menyelesaikan diskusi kelompok tersebut. Dan yang kedua, masih ada peserta didik yang belum percaya diri untuk mempresentasikan hasil kerja atau laporannya di depan kelas. Masih ada peserta didik yang belum percaya diri untuk, sudah 2 kali. Model pembelajaran masih belum inovatif, cenderung banyak lebih ke ceramah. Terus media pembelajaran juga belum menggunakan IT, mungkin masih sebagian. Penggandaan dalam hal sarana pembelajaran seperti laptop, komputer, WiFi juga masih terbatas. Itu tantangan yang saya rasakan di SMA ini. Aksi selanjutnya dari situasi dan tantangan. Selanjutnya saya melakukan aksi yaitu dengan memilih model pembelajaran tadi yang awalnya mungkin dulu banyak ceramah, tugas, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru sesuai dengan tantangan yang dihadapi, antara lain memilih model pembelajaran yang kan bisa PBL, bisa frekuensi, bisa air dan lain sebagainya, PBL banyak. Pemilihan media pembelajaran juga penting. Misalkan bisa dengan LKPD, PPT, video dari YouTube atau video sendiri bisa. Terus meningkatkan penguasaan materi agar dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi. Jadi penguasaan materi ini guru bisa mendapatkan dari sumber belajar yang dipercaya seperti dari Kemendikbud, dari teman sejawat, atau juga dari platform Merdeka Mengajar. Setelah dari situasi tantangan aksi, selanjutnya saya melakukan refleksi. Refleksi hasil dan dampak. Di sini
dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan dirasa hasilnya efektif bisa dilihat dari siswa terlihat antusias dalam mengikuti pembelajaran. Dari sebelumnya, siswa sangat memperhatikan dengan seksama arahan guru dan juga teman sejawatnya saat presentasi. Terus beberapa siswa ikut aktif terlibat dalam proses belajarnya yang sebelumnya masih malu-malu atau tidak mau belajar ngomong di depan. Terus beberapa siswa tidak canggung atau takut saat menyampaikan pendapat mereka baik selama proses pembelajaran, dalam diskusi kelompok maupun saat presentasi kelompok. Dari segi siswa, dan kalau refleksi dan dampak dari segi guru, ini guru bisa memanfaatkan media PPT atau video, guru bisa membuat media bahan ajar dari misalnya LKPD, kalau mungkin jarang menggunakan LKPD, mungkin media kurikulum merdeka mulai menerapkan. Terus guru semakin bisa mengelola kelas dengan baik, guru semakin bisa manajemen waktu pembelajaran dengan efektif. Guru semakin bisa memanfaatkan salah satu model pembelajaran yang inovatif seperti model pembelajaran masalah atau PBL, atau yang lainnya masih banyak. Mungkin ini cuplikan saat saya melakukan refleksi pembelajaran ekonomi. Dari dampak dari penggunaan model pembelajaran problem-based learning dapat membuat pemahaman peserta didik lebih termotivasi, peserta didik bersemangat dan tidak cepat bosan dalam pembelajaran. Karena pada saat pembelajaran peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok serta per kelompok menjawab soal yang diberikan oleh pendidik. Hasil yang didapatkan selama proses pembelajaran sangat efektif karena pemilihan model dan media pembelajaran sudah sesuai dengan materi pembelajaran. Pelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah dilakukan setidaknya perlu lebih kreatif, inovatif dalam memilih model, media pembelajaran dan meningkatkan penguasaan materi sehingga dapat membuat proses belajar mengajar sesuai dengan yang diharapkan. Dari situasi, tantangan, aksi sampai refleksi sehingga adanya RTL atau rencana tindak lanjut. Nah, berdasarkan hasil evaluasi dengan menggunakan metode PBL perlu dilakukan rencana tindak lanjut. Maksudnya saya secara individu, saya akan berusaha untuk menggunakan waktu pembelajaran yang sesuai dengan RP atau modul. Karena kadang kita merencanakan model yang sedemikian rupa, tapi yang tidak sesuai yang kita buat di modul. Terus saya akan berusaha menggunakan ice breaking di pembelajaran berikutnya supaya anak-anak lebih bersemangat. Karena mungkin kemarin-kemarin belum ada ice breaking. Terus selanjutnya saya harus lebih menguasai materi profesional maupun pedagogik dan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan teknologi pedagogik konteks TPA-CK berbasis proyek dan masalah. Dan selanjutnya mengadaptasi model-model pembelajaran inovatif sesuai karakteristik materi dan peserta didik untuk kemudian diterapkan atau diimplementasikan di sekolah. Dan yang terakhir mengikuti kegiatan seperti seminar, workshop, webinar, pengembangan keprofesionalan berkelanjutan, dan kegiatan pengembangan yang relevan. Mungkin itu tindak lanjut yang perlu dilakukan guru atau maksudnya saya secara individu. Terima kasih, sekian perspektif dari saya terkait pembelajaran ekonomi di SMA Islam Nusantara. Terima kasih Bu Dore terkait dengan sharing praktik baiknya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari SMA Islam Nusantara juga bisa bermanfaat juga buat Karis, dan juga di sekolah Karis pun juga sisi baiknya bisa saya ambil sisi baiknya. Mudah-mudahan dengan adanya Zoom yang pertama kali bisa dilanjut offline
ke depannya. Kalau memang benar-benar masih Bu Nini ya Bu Dore ya, ininya pengawasnya, pasti saya tetap dengan Bu Dore. Itu aja ya Bu Dore saya sampaikan. Mungkin Bu Dore ada tambahan Ya, Bu. terkait dengan ini yang tadi disampaikan dari Ya Ibu, untuk Bu Roro dan juga tim guru di SMA Islam Nusantara, kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kami sungguh terinspirasi dengan praktik baik yang dibagikan. Jadi kami melihat dengan kondisi yang ada di sana, rekan-rekan guru di sana berjuang dengan luar biasa. Kami juga belajar terstruktur ya, tadi sangat terstruktur, ada metode STAR, Merdeka, 3R, begitu, dan itu kami belajar dari situ untuk kami juga bisa ketika melakukan sesuatu ada semacam cantolan teorinya gitu. Karena kadang di sini kami itu sudah nggak pakai teori lagi, udah pokoknya pembelajarannya asik, nggak tahu teorinya apa. Tapi dari sini kami juga belajar bagus juga ketika itu ada teori yang diangkat, kemudian diinovasikan sehingga ketika dibagikan ke sekolah-sekolah lain tidak melihat itu sebagai sesuatu yang asing, tapi sesuatu yang asik juga, ini adalah inovasi atau teori yang seperti Merdeka tadi kan ada 3R, membuat 3R berdasarkan Merdeka tadi itu seru gitu, itu bagus juga ya, ada tim ahli tadi juga, pembelajaran ekonomi tadi juga seru juga gitu. Jadi terima kasih banyak untuk praktik baik yang sudah dibagikan ya, seperti Roro yang sampaikan. Siapa tahu kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita bertemu lagi. Tapi tatap muka ini ya maunya ya Bu Roro ya. Iya, maunya tetap buka supaya kita itu bisa melihat kondisinya, terutama Bu Dore ya bisa melihat kondisi sekolahan kami. Kalau saya kalau sekolahannya Bu Dore kan yang saya inginkan itu gimana caranya SMA Islam Nusantara itu siswanya lebih banyak, karena yang diharapkan saya dulu ini siswanya dulu Bu Dore ya. Selain itu juga SDM-nya yang lebih ditingkatkan. Alhamdulillah sekarang apa yang disampaikan Bu Dore, Bapak Ibu guru itu memang banyak yang masih muda. Memang saya paksa ya Bu Dore ya untuk melakukan karena tuntutan Bu Nini itu juga seperti itu. Maka saya berharap Semainus itu bisa terkenal lagi seperti zamannya SMA Wahid Hasim dulu. Itu aja yang saya sampaikan. Apa yang disampaikan Bu Dore juga saya berterima kasih. Apalagi saya pertama melihat video tentang bahasa Inggris, wah luar biasa. Mudah-mudahan sekolah kami yang kemarin dari Pak Yanto Provinsi mendapatkan bantuan lab, mudah-mudahan terlaksana. Karena kemarin saya dapat 4-4-nya Bu Dore, tetapi saya minta hanya 2 saja dulu karena lahannya masih kurang. Gitu loh. Itu saja Bu Dore, mudah-mudahan kita ketemu secara offline lebih enak, karena dengan seperti itu kita bisa sharing dan lebih banyak yang kita harapkan. Mudah-mudahan tahun depannya kita bisa terjadwal dengan baik Bu Dore. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih ke Bapak Ibu guru, terutama yang di Karis, Ibu Sasa, terus Ibu Debita, Ibu Elizabeth ya, terus Bu Dore juga saya mengucapkan banyak terima kasih, dan juga guru-guru Semainus. Mudah-mudahan dengan adanya Zoom ini bisa bermanfaat semuanya bagi kita semuanya. Sebelumnya